Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari segi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki. Oke guys, kali ini saya akan mengambil satu zodiak di mana zodiak ini pun memiliki unsur kesensitifan juga. Di mana zodiak ini tidak suka yang namanya keramaian dan lebih dominan di tempat kesunyian. Dimana ketika zodiak ini berada di dalam tempat yang begitu sangat sunyi, dia akan memulai dan menimbulkan suatu ekspresi ataupun suatu ide di dalam kehidupannya. Karena zodiak ini penuh dengan ide-ide kreatif. Karena zodiak ini bisa menimbulkan suasana kembali hidup kembali. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang zodiak yang akan saya bahas adalah zodiak Pisces. Situasi apa yang pernah kamu rasakan dan situasi apa yang akan terjadi terhadap diri kamu, baik di energi kamu ataupun di luar dari energi kamu. Kita akan sama-sama melihat. Sama-sama melihat kita guys. Kartu pertama, situasi apa yang pernah kamu terima dan situasi apa yang akan terjadi terhadap diri kamu yang berzodiak Pisces. Kita akan sama-sama melihat muncul kartu ini. Seseorang yang memegang dua pedang, di mana ketika seseorang ini memegang kedua pedang memiliki dua arti. Arti pertama, apakah ingin melakukan suatu perlawanan, atau memang arti kedua, memiliki suatu kekuatan yang dimana kekuatan tersebut dia gunakan untuk memberikan suatu kestabilan terhadap kehidupannya. Kalau saya mencoba untuk menarik dari arti pertama yang ingin memberikan suatu perlawanan, bisa saja hal perlawanan itu masih kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Kamu dihianati. Kamu ingin memberikan respon terhadap orang yang mengkhianati kamu, tetapi diri kamu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Kamu hanya bisa duduk manis, kamu hanya bisa merenungi, kamu hanya bisa menerima hal tersebut. Di sisi lain, saya masih mengaitkan terhadap arti pertama. Ada situasi kesedihan yang sedang kamu simpan untuk saat ini, di mana situasi kesedihan tersebut
membuat diri kamu lebih fokus kepada kehidupan kamu daripada fokus terhadap perasaan yang kamu miliki. Fokus dalam kehidupan kamu itu saya kategorikan di dalam materi kamu, bukan terhadap perasaan kamu. Sekalipun diri kamu fokus terhadap perasaan kamu, mungkin kamu sudah lebih banyak belajar dari kehidupan di masa lalu. Seandainya ada seseorang yang ingin hadir di dalam kehidupan kamu, secara otomatis kamu lebih selektif untuk menilai itu orang. Apakah kehadiran dia akan memberikan diri saya suatu keberuntungan atau kebahagiaan, atau justru membawa diri saya kembali ke titik di masa lalu? Kamu berpikiran seperti itu. Di sisi lain, saya pun masih berbicara dan mengaitkan terhadap arti pertama, suatu perlawanan. Hal itu sebenarnya akan merugikan diri kamu. Memang kamu memberikan suatu perlawanan karena memang diri kamu menerima suatu beban dari ikatan yang pernah kamu jalankan. Bisa saja beban itu berupa tanggung jawab atau memang kebutuhan yang membuat diri kamu tidak merasa bebas. Di sisi lain, apabila diri saya menarik arti kedua, suatu kebuntuan ini guys, dua pedang ini dengan kondisi mata tertutup, kamu tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Kita lihat kartu selanjutnya, muncul kartu The Star, di mana kemunculan kartu kedua ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Star, saya tidak tahu ini guys, apakah untuk kedepannya akan terjadi terhadap diri kamu, atau memang sudah pernah terjadi terhadap diri kamu. Saya tidak tahu ini. Kalau saya mengacu untuk kedepannya, kemungkinan ada suatu kesempurnaan yang akan kamu dapatkan. Kesempurnaan ini bersifat keuangan. Kalaupun ada bersifat dari perasaan, saya melihat kamu belum terlalu fokus. Walaupun ada komunikasi yang sedang kamu jalankan terhadap orang lain secara intens, kamu masih bertanya-tanya terhadap hubungan yang kamu jalankan itu. The Star akan kamu miliki. Kedua kartu ini yang kamu rasakan, dan ini akan terjadi terhadap diri kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini ataupun di masa lalu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya melihat kehidupan di masa lalu kamu itu penuh dengan situasi kehancuran, penuh dengan situasi keterpurukan, penuh dengan situasi kebangkrutan dari sisi keuangan, penuh dengan sisi kesedihan, penuh dengan sisi pengkhianatan. Dari hal yang saya katakan tersebut, untuk saat ini pemikiran kamu
mencoba untuk membangun suatu pondasi di mana pondasi itu untuk mendapatkan suatu kemajuan. Kamu berusaha untuk saat ini membangun suatu kehidupan dari nol, akibat dari satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Seberusaha, kalau saya melihat dari pemikiran kamu guys, kamu memang berusaha untuk mendapatkan suatu kemajuan. Tetapi ketika diri kamu berusaha untuk mendapatkan kemajuan, kemajuan itu akan menimbulkan suatu kesempurnaan yang sangat nyata terhadap kehidupan kamu. Di sisi lain, kalau saya menutup kartu The Star dan masih mengangkat kartu The Tower, mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan, kartu The Tower ini sedang dia pikirkan, kartu The Tower ini sedang dia rasakan. Keterpurukan, ketidaknyamanan dari sisi perasaan, keterpurukan dari sisi keuangan. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memegang beberapa pedang, ada situasi kelicikan yang dia lakukan untuk mendapatkan suatu keberuntungan. Atau bisa saja apabila diri saya memutarbalikkan perkataan saya, bisa saja untuk saat ini diri kamu melakukan suatu kelicikan agar diri kamu tidak berada di dalam kehancuran. Kelicikan yang pernah kamu terima membuat diri kamu berada di dalam kehancuran. Dari rasa kehancuran inilah kamu berusaha untuk melakukan suatu kelicikan agar diri kamu mendapatkan suatu kestabilan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, mungkin satu energi di masa lalu kamu yang memegang pedang ini, yang dimana energi di masa lalu kamu selalu memberikan suatu kebohongan, kesandiwaraan, ataupun kemanipulatifan. Supaya apa? Diri kamu tidak bahagia. Supaya apa? Diri dia melakukan suatu pengkhianatan. Supaya apa? Supaya kesempurnaan kamu bisa dia manfaatkan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Five of Swords, 5 pedang yang dipegang oleh 5 orang. Dengan kata lain, kemunculan kartu Five of Swords ini menimbulkan satu permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan jalan keluar. Permasalahan itu cukup besar dan sangat-sangat menguras pemikiran kamu. Bisa saja kartu Five of Swords berasal dari kelicikan ini. Kelicikan inilah yang menimbulkan satu permasalahan. Permasalahan itulah yang membuat diri kamu menerima suatu kehancuran dan kamu tidak menikmati suatu kesempurnaan, sehingga diri kamu bingung harus berbuat apa dan selalu bertanya-tanya, apa salah di dalam kehidupan saya. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Ariesnya, mungkin satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, seseorang yang arogan, yang sombong, yang keras kepala, dan memperlakukan diri kamu seenak-enak otak jidatnya, sehingga menimbulkan rasa emosi di dalam kehidupan kamu. Bukan hanya emosi, tetapi diri kamu pun sangat sensitif terhadap hal tersebut. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya dengan kemunculan kartu Queen of Cups,
Mungkin satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, seseorang yang ingin diprioritaskan, yang ingin diutamakan, yang ingin disayang, tetapi ketika diri kamu memperlakukan diri dia sesuai dengan harapan dia, justru kamu mendapatkan situasi kelicikan, permasalahan, kehancuran, kesempurnaan kamu dimanfaatkan, kamu bingung harus berbuat apa. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, dengan kemunculan kartu Queen of Cups, mungkin untuk saat ini kamu sedang mengharapkan situasi bantuan agar diri kamu bisa keluar dari zona ketidaknyamanan itu. Di sisi lain, ketika diri saya tidak menarik dari ketiga zodiak itu, sebenarnya kemunculan kartu ini, apabila diri kamu berpikiran positif, angel akan mengarah terhadap kehidupan kamu. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul beberapa tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat saja, mungkin ada perencanaan yang akan kamu susun untuk kedepannya. Perencanaan ini bisa saja sesuai dengan ekspektasi kamu dan sesuai dengan keinginan kamu. Ini dia guys. Ada satu hal yang sedang kamu rencanakan ini, dimana ketika diri kamu merencanakan hal tersebut, saya melihat akan kamu dapatkan dan kamu akan stabil. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kiri dan 3 koin berada di kanan. Apabila energi kamu saya letakkan posisinya di tengah-tengah, masih ada situasi yang kamu pertimbangkan. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu pertimbangkan di sini. Apakah ada seseorang yang meminta bantuan terhadap diri kamu, atau memang ada energi di masa lalu kamu yang ingin kembali terhadap diri kamu, atau memang diri kamu sedang berencana ingin pergi ke luar kota atau ke luar negeri, atau memang diri kamu berencana untuk menjual aset. Kamu masih mempertimbangkan terhadap hal yang saya katakan tadi. Kamu berpikir-pikir apakah hal ini akan mengubah kehidupan saya atau memang tidak mengubah kehidupan saya. Masih memperhitungkan kamu, mempertimbangkan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Devil, di mana kemunculan kartu The Devil ini berunsurkan tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu The Devil. Saya melihat ada sisi penyakit yang sedang kamu terimakah di sini? Atau memang pemikiran kamu berada di dalam kondisi tidak nyaman? The Devil sedang kamu simpan, tetapi kamu mencoba memberikan suatu senyuman terhadap orang lain. Senyuman yang kamu berikan bukan menggambarkan situasi perasaan kamu, kondisi perasaan kamu yang ini tidak nyaman, tidak stabil, kacau, dan tidak bahagia. The Devil. Munculnya kartu The Devil ini akibat dari situasi kelicikan. Kita lihat kartu terakhir guys. Three of Swords. Three of Swords, 3 pedang yang menusuk satu hati, di mana satu hati ini merasa trauma dan merasa depresi akibat disakiti. Three of Swords berdasarkan pengkhianatan, berdasarkan kelicikan, berdasarkan permasalahan, berdasarkan penyakit,
berdasarkan kehancuran, berdasarkan emosional, berdasarkan kekacauan. Ini dia Three of Swords. Tetapi di sisi lain, apabila diri saya fokus terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan, kedua kartu ini akan berbicara kepada diri dia. The Devil dan Three of Swords. Penyakit dan rasa sakit hati terhadap apa yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, dan dia akan menerimanya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.